Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai materinya, saya minta tolong untuk supportnya, yaitu dengan cara mengklik subscribe di bawah sama like-nya juga. Nah, apabila berkenan juga bisa di-sharekan sama teman-teman yang lain. Semoga channel ini bermanfaat. Untuk kali ini kita akan bahas cara menggunakan jangka sorong. Nah, sebelumnya kita bahas dulu macam-macamnya jangka sorong. Yang pertama ini adalah jangka sorong manual. Kemudian yang kedua ini adalah jangka sorong analog. Kemudian yang ketiga ini adalah jangka sorong digital. Jadi kalau yang digital ini sudah keluar angka ketika kita mengukur. Kemudian yang kita bahas hari ini itu adalah pada jangka sorong yang manual dulu. Oke, sebelum lanjut ke cara mengerjakannya, saya sebutkan perbagian dulu. Jadi fungsinya jangka sorong ini untuk mengukur panjang. Jadi besaran pokok panjang, bisa diameter luar, bisa diameter dalam, kemudian bisa kedalaman. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, untuk yang sekarang ini adalah perbagian dari jangka sorong dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada bagian yang di atas rahang dalam, kemudian yang di bawah ada rahang luar. Untuk rahang dalam itu adalah mengukur diameter dalam dari benda, kemudian untuk rahang luar itu bisa mengukur diameter luarnya dari suatu benda atau panjangnya. Kemudian ada skala Nonius. Skala Nonius ini ada yang di bawah, yaitu dengan vernier. Kemudian yang di atas itu ada skru pengunci. Jadi untuk mengunci, kalau sudah terukur dan benda itu sudah dijepit, maka kita kunci skrupnya dengan putaran searah jarum jam, maka Noniusnya itu tidak akan bergeser lagi. Kemudian untuk skalanya, yang di atas ini adalah skala dalam satuan inci, yang di bawah dalam skala senti. Kemudian yang terakhir itu yang kanan, jadi ketika ngukur ke dalam. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal atau permasalahannya. Kalau kita mengukur pakai jangka sorong. Nah, di sini ada benda warnanya merah yang pengen kita ukur dia panjangnya berapa. Kemudian karena dia ditentukannya luar, berarti kita jepit pakai jangka sorong sampai benda itu tidak bergerak. Setelah itu pada skru penguncinya kalian putus arah jarum jam sampai dengan benda ini tidak bisa jatuh, atau kalau sudah dilepas tidak jatuh. Setelah itu langkah pertama untuk menentukan nilai panjangnya ini yaitu kita cek angka 0 yang di bawah, yang di sini dia sudah melewati angka berapa. Oke. Yang dipakai angkanya adalah skala utamanya, yaitu dia sudah melewati angka 1,1. Kita tuliskan skala utama yang sudah dilewati 1,1. Setelah itu kita simpan dulu. Langkah kedua yaitu kita cross check garis yang lurus atas dengan yang bawah ini adalah angka berapa. Tetapi yang dipakai itu sekarang angkanya adalah angka yang di bawah. Nah, ternyata yang lurus atas dengan yang bawah itu adalah yang paling lurus sendiri, yaitu 6,5. Kebetulan jangka sorongannya ini sampai dengan koma setengah. Tapi ada yang jangka sorong juga, cuman garisnya itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Tidak ada setengahnya. Dan kebetulan yang di sini adalah 6,5 atau 6 setengah. Setelah ketemu skala yang 6,5 ini, yaitu kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorongnya ini, yaitu ketetapan sudah 0,01 cm. Jadi kalau kita kalikan 6,5 kalikan dengan 0,01, maka akan didapat itu adalah yaitu 0,065. Nah, setelah itu untuk hasil akhirnya yaitu skala utama SU tambahkan dengan skala Vernier, yaitu SP-nya 1,1 tambahkan dengan 0,065, maka akan ketemu 1,165 cm, karena pada satuannya untuk jangka sorong itu adalah senti. Nah, itu adalah hasil akhirnya.
Untuk menghasilkan hasil yang lebih lengkap dengan nilai ketidakpastian, maka dapat kita tuliskan yaitu X dalam kurung X0 plus minus delta X. Nah, untuk X0 nya hasil akhir tadi kita masukkan 1,165 plus minus, kemudian 0,005. Nah, 0,005 ini hasil dari setengah kalikan dengan skala terkecilnya tadi, yaitu 0,01. Sehingga hasil akhirnya itu dengan nilai ketidakpastiannya seperti itu.